Sekali lagi salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua mempersiapkan diri untuk masuk dalam kebaktian Paskah pagi hari ini. Ada ketakutan dan kekhawatiran, namun terbungkus dalam hikmat dan rasa hormat pada kesombongan dan kemunafikan. Nubuat sedang digenapi. Dia harus mati. Namun Allah berkenan membangkitkannya dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dengan nama itu, segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Salam Tuhan. Tuhan, kami telah berunding dan kami datang karena kami ingat bahwa si penyesat itu pernah berkata di bait Allah bahwa sesudah 3 hari dia akan bangkit, Tuhan. Benar Tuhan. Dan karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan memerintahkan agar beberapa pasukan ditambahkan untuk menjaga kubur itu lebih ketat. Sebab Tuhan, jikalau tidak, kami khawatir murid-muridnya akan datang malam-malam untuk mencuri mayat guru mereka. Lalu mereka akan menyebarkan berita bahwa dia telah bangkit dari kematiannya. Dan penyesatan ini akan lebih buruk akibatnya dari yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Apakah tuan-tuan masih percaya dengan perkataan anak si tukang kayu itu? Tapi Tuhan, kami pernah melihat dia melakukan mujizat besar Tuhan. Entah dengan kuasa apa dia melakukannya. Baiklah, penjaga, tambahkan pasukan ke kubur itu. Segera. Masih ada lagi? Selesai. Yerusalem, minggu pagi buta itu, dari tangan-tangan berlumuran dosa dan kemunafikan, tercetus lagi kesepakatan jahat demi memuaskan hasrat bejat mereka yang ingin memutarbalikkan fakta dan nubuat para nabi. Namun, semuanya harus digenapi. Dia harus turun ke dunia orang mati untuk memproklamirkan namanya, Yesus Kristus, sebagai Tuhan yang mengalahkan segala kuasa jahat, iblis dan maut. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Ampun Tuan, kami datang pagi buta ini karena ada satu kejadian besar yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Ada apa gerangan kalian mengganggu tidur kami? Hah? Tuan, kubur yang kami jaga dengan ketat itu tiba-tiba saja berguncang dengan sangat hebat, dan batu itu diguli oleh sosok yang bercahaya sangat terang. Kami sangat ketakutan karena cahaya itu, dan kami melihat dia berbincang-bincang dengan para wanita yang datang pagi-pagi buta untuk bersiarah, dan katanya Yesus tidak ada di situ. Dia sudah bangkit, dan katanya dia menunggu mereka di Galilea. Baiklah, begini saja. Kalian tidak usah repot memikirkan hal itu. Biarkan kami yang mengurusnya bersama wali negeri. Dan kalian ingat, jangan sampai berita ini tersiar luas pada masyarakat. Dan jika kamu ditanya, kamu harus berkata bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat guru mereka ketika kalian sedang tertidur. Ingat, jangan ada yang membocorkan berita ini. Ini imbalan atas kerjasama kita. Tapi sekali lagi ingat, jangan sampai ada yang membocorkan berita ini. Baik Tuan, terima kasih. Kami akan melakukan sesuai perintah. Kami berjanji, kami akan menjaga kepercayaan ini sampai anak cucu kami. Tuan-tuan bisa mempercayai kami. Pergilah. Dengan 30 keping perak, dia dijual, dihina, disiksa, digantung telanjang seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Dengan sekantong uang perak, kesepakatan sumpah dan janji termaterai sudah di hati dan darah mereka turun-temurun sampai anak cucu dan keturunan mereka, umat yang dikasihi. Namun ada tertulis, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Hari ini kita berkumpul dalam cahaya Paskah,
merayakan kemenangan Allah yang dinyatakan dalam kebangkitan. Yesus Kristus dari antara orang mati. Pada hari ini, gereja tidak sekedar mengenang sebuah peristiwa, melainkan berdiri di hadapan kabar yang hidup bahwa maut sudah dikalahkan, bahwa dosa tidak memegang kata terakhir, bahwa kasih Allah lebih kuat daripada segala kuasa gelap. Meskipun dunia menolak, dunia menyangkali kebangkitannya, meskipun dusta dan kebohongan disebarkan, namun kebangkitannya nyata, mengguncang segala kuasa dunia. Kebangkitan Kristus menjadi kesaksian bagi kita, orang-orang yang ditebus dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Dalam kebangkitan Kristus, Allah memperbarui martabat manusia, meneguhkan pengharapan bagi yang letih, dan membuka masa depan baru bagi dunia. Karena itu, marilah kita berdiri. Kita memasuki ibadah ini dengan hati yang teduh, jiwa yang terbuka, dan iman yang bersuka cita. Sebab Kristus telah bangkit dan hidup di tengah umat-Nya. Kristus bangkit, Jemaat Tuhan, mari kita sambut sukacita Paskah pada pagi ini. Dalam ibadah Paskah, kita bersama ada dalam satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah Paskah pagi ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang merayakan Paskah pada pagi ini, kita semua diberkati Tuhan, dan karena itu dalam ibadah Paskah ini kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terbaca dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat 3. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena itu berbahagialah mereka yang menaruh hidupnya di dalam pengharapan yang lahir dari kebangkitan Kristus. Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Karena itu kami mohon, ampunilah kami, sucikanlah kami, kembalikanlah kami ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbawa. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap surga hidupku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Jemaat Tuhan, kita telah membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Karena itu dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah yang didasarkan pada Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai 15. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Karena itu, dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Jemaat Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Di dalam Dia ada hidup baru. Di dalam Dia ada damai yang memulihkan. Karena itu, sebagai pelayan Injil, aku memberitakan kepada saudara-saudariku, di dalam Kristus Yesus, dosa-dosamu diampuni, hidupmu dibaharui, dan engkau dipanggil berjalan dalam terang kebangkitannya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, ajukan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersuka cita karena kasih Tuhan dalam anugerahnya boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu mari kita meresponnya dengan mengangkat mazmur pujian bagi nama Tuhan. Kita persiapkan Mazmur 85 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur 85 ayat pertama sampai 14. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Untuk mazmur pujian ini saya jemput jemaat berdiri. Doa mohon Israel dipulihkan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya.
Terpujilah Allah hikmat besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cermat, sehingga diberilah Putra yang kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembang, bergembang, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara Oikonomia. Disilakan. Sidang jemaat milik Kristus, Salam. Kita akan berdoa untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terbaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang adalah firman yang hidup, saat ini Tuhan,
kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, mari ya Allah Roh Kudus, tuntun kami, sertai kami, dan Bapa sendiri yang akan memberkati kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sendiri yang akan menuntun hingga pemberitaan firman Tuhan boleh berlangsung dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Bahkan kami semua yang mendengar boleh dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Dengan perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepadamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah, memelihara firman itu dalam hatinya, dan membiarkan firman itu tumbuh dalam seluruh hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya.
Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Kristus, selamat Paskah. Kita sudah baca satu bacaan yang agak rumit. Jadi saya harus coba untuk membuatnya menjadi jelas dan sederhana untuk hidup kita. Kata kunci dari bacaan ini ada berapa, tapi saya mulai dari yang paling utama yang ada di ayat 18 dan 19. Semua yang bawa Alkitab lihat ayat 18 dan ayat 19. Di ayat 18 bilang, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Kata mendamaikan atau pendamaian itu bahasa hukum. Kalau orang berperkara di pengadilan, dua pihak, khususnya kalau perkara perdata, sebelum sidang dimulai kan hakim menawarkan untuk coba urus damai. Nanti kalau setuju urus damai, baru hakim mengesahkan itu, perkara tidak dilanjutkan. Perkara dianggap selesai. Dalam budaya kita, orang badamai itu juga ada di aturan. Sana bisa marah bertahun-tahun, terus ketemu langsung bawa peluk, bercium dan beres. Sonde. Ada di aturan. Dan aturan itu mulai dengan ada yang kas ketemu, dong omong buka hati, mengaku salah, habis itu hitung denda. Biasanya di adat kita yang bayar denda itu yang salah kok yang benar. Yang salah yang bayar denda ya, ingat itu. Kalau su bayar denda habis, berarti salah su selesai, lalu masuk di tahap berikut badame. Nah badame itu mungkin dong potong ayam satu, kok pentua satu sembayang, kok dong makan sama-sama. Kadang-kadang dong tambah laru juga kalau di Timor. Jadi makan itu bagian dari bunuh ayam, itu bagian dari pendamaian. Habis itu baru dong selesai. Ketika Rasul Paulus memakai kata pendamaian di bacaan ini, sebenarnya Paulus omong tentang itu. Bahwa kota manusia ini bermusuh dengan Allah. Itu bukan karena Allah yang salah, kotong yang salah. Tuhan Allah bilang jangan makan itu buah, maka ataupun nenek satu ini, betul kira nenek sekarang juga banyak sama. Biar su makan kenyang di rumah, malah makan enak, becukinya main tingkat enak, betul coba. Nah itu Hawa. Ada buah banyak. Dia suka kenyang. Adam juga kenyang sampai tidur sono. Tapi dia masih jalan-jalan, dapat pohon dia lihat, beta kenyang main buat tingkat enak, bet ketu kat makan coba, tambah le ular fu tambah juga jadi sudah. Gara-gara jatuh dalam dosa itu loh, maka kita ini memusuhi Allah, tidak taat kepadanya, menjadikan Allah sebagai lawan kita. Lalu Allah bilang, oke, kalau begitu keluar iskarobis dari kebun. Habis Tuhan Allah takut toh, dong lapar di luar, dong bisa sorot masuk ke curi. Jadi kasih berdiri di Kejadian 3 itu bilang, kasih berdiri Kejadian 3 23 dan 24. Kasih berdiri kerub dengan pegang pedang yang bernyala-nyala, kau soalnya bisa masuk. Itulah situasi manusia sampai Yesus lahir.
hidup dalam permusuhan dengan Allah, hidup tanpa damai. Manusia memang cari jalan buat berdamai dengan Tuhan Allah, tapi dia pun denda damai terlalu mahal kawan. Soalnya bisa bayar. Tapi Allah mau bikin ke mana? Kok Allah yang bikin ini dunia? Allah juga yang bikin taman Adam dan Hawa. Allah juga yang kasih hidup tumbuhan semua. Jadi Allah pikir-pikir kasihan beta setengah mati karena semua baru semua rusak karena ketambah musuh. Biar sudah. Beta yang bayar denda. Bayangkan Allah benar. Tapi dia sayang kotong sampai dia mau bayar denda. Denda itu apa? Anaknya Yesus Kristus disalib di Golgota. Orang Timur kalau berdamai bunuh ayam itu kan darahnya itu. Dan Allah yang soalnya bersalah tahu bahwa kita tidak mampu bayar denda, dia bayar itu denda. Dan korbannya itu bukan domba, bukan kambing, bukan sapi, bukan ayam. Tapi anaknya sendiri. Darah anaknya. Itulah denda damai yang Allah bayar. Yang mestinya kita bayar. Tapi Allah bayar bagi kita. Dan itu yang dikatakan dalam Yohanes toh. Karena begitu besar, sambung sudah. Sehingga ya, dapat hidup yang kekal. Ya. Allah sayang kita. Sayang ini dunia karena dia yang bikin semua. Maka dia mau bayar denda. Tapi kalau cuma bayar denda seakan belum lengkap. Mesti ada di pengesahan dulu. Pengesahan ialah kebangkitan Yesus. Jadi kematian Yesus adalah harga denda yang Allah bayar. Kebangkitan Yesus adalah cap. Untuk bilang itu denda itu sah. Itu perdamaian itu sah. Tanpa kebangkitan itu denda sudah sah. Tanpa penyaliban itu perdamaian sudah sah. Itu cap, itu omong kosong saja. Dan itulah yang Paulus bilang di sini. Allah bertindak membayar denda untuk berdamai dengan kita. Karena kita tidak mampu bayar denda. Padahal kita yang bersalah. Ini kan tak bola balik toh. Kotong salah habis, kotong dapat dipung enak bukan? Karena Allah mengasihi kita. Tapi jangan karena itu jadi mau enak terus. Karena denda itu mahal dan hanya satu kali saya berlaku dalam kematian Yesus. Dan itu yang dikatakan di ayat 18-19 yang tadi beta sengaja langgar waktu baca. Di ayat 18 bilang, mendamaikan dirinya dengan perantaraan Kristus. Mendamaikan dirinya dan dunia oleh Kristus. Melalui kematian Yesus disalib. Hari ini kita memperingati kebangkitannya. Kematiannya adalah harga denda yang Allah bayar. Ganti kita karena kita tidak mampu bayar. Seolah-olah Allah yang salah, padahal kita yang salah. Pernah lihat mama-mama yang tampil yang depung anak karena anak salah. Habis itu anak menangis lalu di sana mau diam, lalu anak mama bujuk bilang apa? Halo mama, kasih sebeta. Ya? Diam sudah teh, mama yang salah. Ya, anak salah, mantu tempeleng sandia, dia menangis. Cuma bilang sudah diam, sudah mama yang salah. Kalau sana begitu, kadang-kadang orang tua mama dong kas piko salah di kursi di lantai itu tidak adil. Allah sana kas pikul itu salah pun
di orang lain. Dia kasih pikul itu salah di dia punya anak sayang. Supaya dengan perantaraan anaknya itu kita didamaikan oleh Allah. Saya ulang ini kalimat. Kematian Kristus adalah harga denda yang Allah bayar untuk berdamai dengan kita. Kebangkitan Kristus adalah cap dari Allah untuk menegaskan bahwa perdamaian itu sudah sah. Tanpa kematian, denda belum terbayar. Tanpa kebangkitan, perdamaian tidak sah. Dua hal ini Allah kerjakan untuk kita. Dia pun hebat ada di sini. Orang bawa damai itu artinya ketemu dua pihak toh. Ma ini sonde. Allah bikin ini damai, maka kotong semua sone ada. Kotong semua sone tahu. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, ketika denda itu dibayar, ketika perdamaian itu dicap sah, kotong masih tidur sono dengan kotong pun dosa-dosa. Roma 5 ayat 3, ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak tahu apa-apa, Allah sendiri bekerja. Satu pihak kerja, yang satu tangannya dan dia pendosa, habis baru dapat dia pun enak. Itulah kita. Kita asik dengan dosa kita. Bahkan mereka yang menyelipkan Yesus juga sudah sadar bahwa ini Tuhan Allah ada bayar denda buat pun dosa ini. Jadi dong ejek tambah-tambah sama dia. Karena itu di atas salib Yesus berdoa untuk orang yang sang tahu diri dong ini. Bilang apa? Ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa toh. Kebangkitan pun nilai ada di situ. Kotong sone tahu apa-apa. Kotong tidur sono di kotong dosa. Botong gembira dengan dalam kuburan mabuk, kuburan pertengkaran, kuburan kebencian. Dia bayar, lalu dia cap. Dan hari ini kita ada di sini untuk menyaksikan bahwa alat cap itu perdamaian melalui kebangkitan Yesus. Demikianlah, dengan demikian upacara pendamaian itu dalam nama Yesus Tuhan Allah kerjakan secara lengkap, utuh, komplit dan sempurna untuk Anda, untuk saya, untuk semua. Ketika kita masih berdosa, bukan cuma itu. Paulus bilang, bukan dia bayar denda, Tuhan Allah bayar denda, lalu kotong enak-enak sabi itu sonde. Di bacaan kita, dia masih omong lanjut. Di ayat 14-15. Paulus bilang, jika satu orang mati, dan orang itu ialah Yesus Kristus, maka kita semua sudah mati. Dan jika Kristus dibangkitkan sebagai cap sah bahwa perdamaian itu sah, kita juga ikut bangkit menjadi milik Yesus Kristus. Dia bukan cuma bayar denda askas ros karena bilang sudah bayar as denda macam bisu dah. Pi pencuri, kau bakalai, kau pukul, kau mabok, kau terserah sonde. Dia bayar denda habis. Itu denda itu menjadi tanda bahwa kematian Yesus itu menjadi tanda bahwa kita juga ikut mati. Dan ketika dia cap itu perdamaian dengan membangkitkan Yesus, kita juga ikut dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menjadi milik Kristus. Dan itu kita terima waktu kita dibaptis. Dibaptis dalam nama, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita ini sudah menjadi milik Kristus. Kita semua diciptakan menjadi ciptaan baru. Dalam ayat 17.
Dikatakan kita semua, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Inilah yang kita rayakan dengan rasa syukur. Kita rayakan dengan kerja keras. Cukup lama ya, yang latihan ramat cukup lama, yang berkumpul kok pasti kas keluar doa buat jahit pakaian khusus. Yang tadi malam sonde tidur di sini, lalu ikut pawai, lalu sekarang datang di sini. Semoga tidak ada yang mengantuk ya. Itu semua kita lakukan sebagai tanda syukur bahwa ada Tuhan yang begitu sayang sama kita, sehingga dia yang bayar denda untuk berdamai dengan kita, padahal kita yang salah. Dia yang menyesahkan denda itu, denda damai itu, dengan membangkitkan anaknya dan menarik kita untuk ikut bangun dari kematian untuk menjadi milik Kristus. Jadi kalau kita rayakan ini Paskah, kita sudah baptis, kita susidi, kita ikut perjamuan, rajin gereja, tapi kita masih tetap mabuk, terbius, dan tidur dalam kuburan dosa. Artinya kita tidak bangkit bersama Kristus. Artinya kita belum menjadi milik Kristus. Tanda bahwa kita menjadi milik Kristus memang adalah baptisan. Tapi tanda yang nyata tiap hari ialah kita buktikan dalam hidup kita bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Itu tanggung jawab kita. Karena di ayat 20, coba baca bersama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Iya, itu tanggung jawab kita. Allah sudah mendamaikan diri dengan kita. Dia sudah bayar lengkap. Tapi kita mau tetap tidur dalam kuburan dosa, mau tetap terbius dengan hantu-hantu kebencian, kemarahan, kemalasan, kata-kata kotor? Tidak. Paulus bilang, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bukti memberi diri didamaikan dengan Allah ialah belajar dan berjuang untuk hidup baru. Membuktikan kepada dunia bahwa kita sudah menjadi warga Paskah, warga hidup baru, warga dalam Kristus. Kita tidak lagi terperangkap dalam segala macam dosa. Kita diminta sebagai warga hidup baru, berdamai dengan Kristus untuk stop mabuk dosa, stop terbius dan daya tarik dan pesona dosa, stop masuk dalam kuburan dosa. Kita merayakan Paskah dan rasa syukur, itu benar. Kita terus perlu mencari kekuatan dari Kristus yang bangkit itu, supaya kita bisa menyatakan dalam hidup kita tiap-tiap hari bahwa kita telah berdamai dengan Allah. Karena itu, kita diundang oleh Allah yang memberi diri, yang berdamai dengan kita, supaya kita menyerahkan tubuh kita dan anggota tubuh kita menjadi, supaya Tuhan pakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Bapak Mama, coba bayangkan ini penatua semua yang selama bertahun-tahun ini. Kadang-kadang dong izin pulang kantor lebih sedu. Dong duduk siap renungan. Dong datang di kotong rumah, tapi kotong belum siap. Kotong bilang besok sah, dong pulang, besok dong datang. Itu tanda marah kok? Bukan. Itu tanda bahwa dong mau beri dan bunuh diri, bangkit bersama Kristus untuk menjadi agen pendamaian.
Di Kupang ini kan ada tempat di mana kota yang jadi agen Sophie Kisar. Di Kupang ini juga ada agen Sophie TNI. Tahu TNI? Tua Nakaf dari Insana. Sophie kepala dari Insana. Tapi orang Kristen yang sudah bangkit bersama Kristus, yang memberi dirinya berdamai dengan Allah, adalah agen pendamaian. Jadi Paskah mengubah kita menjadi agen pendamaian. Menjadi pelayan-pelayan untuk perdamaian, untuk pendamaian. Itulah tugas kita. Maka kita sedih bahwa di kota Kupang yang namanya kota kasih ini masih ada terlalu banyak yang menjadi agen perkelahian, agen kemarahan. Kita sedih bahwa di Kupang ini banyak rumah tangga yang sudah berjanji di hadapan Kristus di muka mimbar, habis dong di pengadilan kok cerai. Karena dong gagal menjadi agen pendamaian satu terhadap yang lain. Dulu ada satu pendeta, kami seusia, dia di atas saya 4 tahun. Satu saat ada satu pasangan nikah yang datang, karena dong su lapor di pengadilan, perkara su jalan mau cerai, tapi hakim bilang tidak. Panggil itu pendeta yang kasih berkat jadi saksi. Jadi ini pasangan nikah datang menghadap pendeta, pendeta bilang, siap, saya bersedia jadi saksi supaya kamu bercerai. Dan dia bilang, betul Bapak Tekotom ini hidup bermusuh terus di rumah, jadi Bapak saksi. Lalu pendeta bilang, iya saya saksi, tapi ada syarat. Kalau Bapak dan Mama penuhi syarat, beta pergi. Dia bilang, syaratnya apa? Syaratnya, bosan dua cari ulang pakaian yang dulu berkat nikah kau bosan pakai. Cari ulang bosan dua pun saksi. Habis datang dia bosan pun orang tua. Beta pakai toga tapi toga tak balik. Habis beta taruh kepala tangan di bosan pun kepala lalu beta tarik kembali itu berkat. Biar itu berkat kembali ke sorga, kok bosan binasa dan bosan bakal lain. Beta kasih tempo 3 hari untuk pikir. Kalau pikir bilang tetap mau cerai, beta ikut di pengadilan. 2 hari dan 2 datang bilang, Bapak kata jadi cerai saya. Kata saling mengampuni. Ya, Paskah memberi kita kekuatan untuk berani mengatasi kemarahan, kebencian dan dendam. Mengubahnya karena kita ini agen damai. Amin. Kalau kita agen damai di rumah, sebagai bapak dan mama, omonglah dengan kata-kata yang mendamaikan hati anak. Jangan baptis ulang anak dengan nama segala macam barang yang tidak ada dalam rumah. Habis omong kasar, maki macam-macam, bilang ini bet ajar selalu. Wih. Ini bukan agen pendamaian. Ini pencipta kejahatan. Dalam kerja kita di mana saja, kita kerja sebagai agen pendamaian. Ada orang yang jual sayur, beta kenal banyak karena suka keliling di sekitar sini kau beli. Kalau ada sayur yang sulayu, dong kasih taruh di pinggir. Dong jaga kau jangan layu, dong siram air. Maka sulayu dong kasih menyingkir. Minggu lalu beli kepala babi di atas itu, orang gemit. Beta bilang, Bapak ini kepala babi sudah dari 2 hari lalu, jadi Bapak jambeli. Ini yang baru. Ya. Itu agen pendamaian. Sebab dia tahu kalau dia sengaja mau dapat duit, kalau dikasih beta kepala babi yang 2 hari, kau mungkin coba ulat. Itu buat makan habis, bukan damai. Itu perang, mulai dalam perut. Baru perang dengan semua yang makan, karena semua marah, lupi beli daging apa kau begini, ya. Jadi menjadi agen pendamaian, menjadi pelayan pendamaian, tidak harus menjadi pengkhotbah yang hebat, tapi dengan mengerjakan pekerjaan dengan baik,
supaya orang menikmati pekerjaan itu rasa senang. Supaya orang yang bekerja sama dengan kita bergembira. Itulah agen pendamaian. Saudara-saudara, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita. Cerita ini berhubungan dengan bapak-bapak. Saya juga bapak. Ada satu kampung kecil dulu, sebelum ada jalan raya, belum ada sepeda, oto segala macam. Orang hanya jalan dengan kendaraan biasa, jalan kaki. Ada satu kampung kecil di lereng gunung, jauh dari sekolah, jauh dari gereja. Di itu kampung ada dua anak, satu anak laki-laki umur 6 tahun, satu anak perempuan umur 5 tahun. Dong dari kecil bertetangga, bukan bapak mama sama. Waktu sekolah dong pi sama-sama. Nona mau pi sendiri takut karena jalan jauh, naik turun gunung lewat hutan. Jadi dia nyong pi sama-sama. Di sekolah, karena itu sekolah gereja, dong masuk Kristen dibaptis. Lalu wajibkan sedang tiap hari Minggu pi sekolah Minggu. Tapi gereja juga jauh, kan gereja berkumpul di sekolah. Tiap Minggu pagi dong pi. Ini nyongson mepi, ini nona menangis karena dia takut sendiri. Jadi laki-laki antar. Sampai di sana, ini nona anak perempuan masuk sekolah Minggu, ini laki-laki ajak dia kawan laki-laki dong kuti ke lereng di luar. Habis sekolah Minggu dong pulang sama-sama, ini anak laki-laki bilang, lu berani kasih tahu bilang betson sekolah Minggu depan betson antar seluruh. Jadi nona takut daripada dia sekolah Minggu, dia juga omong kosong bilang ini kawan juga sekolah Minggu. Terus begitu sampai orang dewasa kasih sisidi. Di gereja nona kasih sisidi, nyong ajak di pun kawan dong main kartu gantung baterai di telinga. Dulu baterai belum ada, gantung batu di telinga. Siapa gantung 3 kali beli laru 1 botol. Habis dong pulang sama-sama. Tapi karena dong dua sama-sama terus, akhirnya bapak mama tahu dia pun sama-sama toh. Nona hamil. Urus nikah. Habis nikah, ini perempuan dipilih jadi penatua. Dia pun rawan jauh. Tiap kali pi ibadat, dia pun suami antar. Sampai sana istri pimpin ibadat, dia pun suami cari pun kawan dong, cari laru minum dan tolakan. Habis dan pulang sama-sama. Sampai laki-laki umur 90 tahun, perempuan umur 89 tahun. Dan dua mati hari yang sama. Lalu dan dua beriring pi sorga. Dari jauh PU, kenal PU toh. Simon Petrus. Ada berdiri di muka kau lihat sanado kau senyum-senyum. Ini bab tua bilang akhirnya masuk juga. Dan datang Simon Petrus silahkan dia istri masuk. Suami melangkah masuk. Petrus bilang jangan. Dari dulu kan lu cuma antar-antar selalu main-main di luar toh. Lalu main-main di situ sudah. Bapak mama Paskah ini bukan untuk kita main-main di luar, tapi untuk berani ikut memikul salib supaya akhirnya ikut masuk. Jangan setengah bini dong sendiri di gereja. Coba lihat itu warta jemaat ini di Maranatha ini belum pernah terjadi laki-laki lebih banyak dari perempuan. Karena laki-laki itu ada main di luar. Tuhan memberkati kita, selamat menjadi saksi, agen dan saksi pendamaian. Amin. Kita dengar suara manis dari 4 orang pendeta di Maranatha ini.
Ya, tepuk tangan dulu kami mau. Lagu Sonba yang penting sus tepuk tangan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Kita sama-sama. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Nanti ayat 2 jemaat diam, kami menyanyi. Re baru sama-sama. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Kristus mengasihi. Mana suara jemaat? Silakan jemaat. Ku mau mengasihinya selalu, membawa Injil keselamatan Sampai Tuhan datang kembali. Mari kita semua. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Terima kasih banyak. Kita pun pendeta ternyata bukan cuma khotbahnya yang baik, nyanyinya juga luar biasa. Terpujilah Tuhan.
Saya menyebut Bapak Ibu sidang jemaat sekalian berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya dari segala waktu dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengikuti rumus pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Paduan suara gabungan mempersembahkan pujian.
pujian yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah menerima hidup, pengampunan, dan pengharapan dari Allah yang membangkitkan Kristus. Karena itu, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan kasih dan penyerahan diri kita kepadanya. Pertama Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang kita bawa hari ini bukan hanya milik dari tangan kita, tetapi tanda bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, marilah dengan iman memberi dengan sukacita dan keikhlasan. Gita Bakti nomor 80, bait pertama dan seterusnya. Bersyukur padanya, Tuhan sudah
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan di dalam Kristus Yesus yang bangkit pada hari ini, kami datang membawa persembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Dengan hati yang bersyukur, kami mengingat akan kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus, yang telah mengalahkan maut dan memberi kami pengharapan baru. Terima kasih Tuhan, karena melalui kebangkitan-Mu kami belajar bahwa kami tidak bersedih atau gagal ataupun terbeban selalu, tetapi Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan dan penghiburan dan berkat setiap hari. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, baik itu persembahan nacar, perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lainnya ya Tuhan. Terutama pakailah hidup kami sebagai persembahan yang baik dan berkenan kepada-Mu, serta Tuhan jadikanlah kami agen-agen perdamaian dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah persembahan yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk kita ada dalam doa syafaat untuk mensyukuri peristiwa Paskah dan juga dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada pagi yang indah dan penuh sukacita ini, kami semua umat-Mu dalam persekutuan Jemaat Maranatha Oebufu, bahkan semua kami yang mengambil bagian di dalamnya, kami bersatu hati menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan untuk kembali kami ada dalam suasana merayakan kebangkitan Kristus di hari Paskah ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu
Karena lewat perayaan Paskah ini kami kembali diingatkan bahwa denda karena dosa itu telah dibayar lunas oleh Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Terpuji-puji namamu Tuhan. Biarlah kami semua ada dalam sukacita dan semangat Paskah untuk melanjutkan hidup dan pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa melawat kami, menyentuh sampai ke dalam hati dan hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, agar setelah kami merayakan Paskah, setelah kami diberkati dengan firman-Mu, kami menjadi agen-agen perdamaian. Kami menjadi agen-agen kebaikan dimanapun kami berada. Makna Paskah itu terus kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami. Agar kami tidak merayakan Paskah hanya sebagai sebuah rutinitas, tetapi benar-benar kami nampakkan dalam perubahan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat mengangkat pelayanan pagi ini dengan baik. Baik hamba-Mu ini, bahkan juga Bapak Pendeta Samuel Niti yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Bahkan teman-teman presbiter, tim Muger, tim multimedia, tim sekret, semua paduan suara, vokal grup, biarlah seluruh pelayanan yang kami angkat pagi ini berkenan kepadamu dan sungguh membawa sukacita dalam hati dan kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan Tuhan, gereja Tuhan di muka bumi ini yang merayakan Paskah. Biarlah seluruh pelayanan gereja-Mu terus berjalan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan di tingkat Sinode Gemit Klasis Kota Kupang Timur, secara khusus dalam jemaat Maranatha Oebufu. Kami bersyukur Tuhan menyertai PHRG Jemaat Maranatha Oebufu, PHRG atau Timpel Paskah, sehingga semua kegiatan dalam bulan atau minggu-minggu sengsara Kristus, Jumat Agung, bahkan dalam sakramen perjamuan kudus sampai hari Paskah ini, semua telah kami lewati dengan baik. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu Timpel Paskah. Biarlah hidup dan persembahan diri mereka diberkati Tuhan. Bahkan bersama Muger yang telah melaksanakan sebuah program yaitu drama musikal Semesta Bernyanyi telah berjalan dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan perayaan Paskah di rayon-rayon, rayon 1 sampai 27. Tuhan berkati agar itu tidak hanya sebuah euforia, bukan hanya untuk sebuah kemeriahan, tetapi sungguh dapat membangkitkan persekutuan yang lebih indah, lebih erat dalam mengasihi, dalam bersatu melayani Tuhan. Kami juga menaruh seluruh program pelayanan, secara khusus pembangunan Pastori 4 yang sementara berlangsung. Tuhan cukupkan berkat-Mu bagi jemaat. Tuhan tolong agar pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan dengan baik dalam tuntunan dari semua panitia pembangunan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, semua jemaat Tuhan yang sedang tertunduk ini dengan segala pergumulan hidup masing-masing, kiranya Tuhan memberkati. Jika Tuhan melihat
ada hati yang terluka sementara merayakan Paskah. Biarlah berita Paskah ini memulihkan mereka, menyembuhkan luka mereka, dan mereka melanjutkan hidup dalam sukacita dan semangat hidup yang baru. Jemaat-Mu yang datang dengan segala ungkapan syukur karena berbagai berkat-Mu, Tuhan memberkati. Baik itu yang berulang tahun usia, ulang tahun perkawinan, atau bahkan dalam segala berkat yang kami terima. Dengarlah ucapan syukur yang diangkat kepadamu, agar boleh Tuhan sempurnakan dan Tuhan terus melimpahi kami dengan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi dunia ini Tuhan, yang sedang ada di dalam peperangan. Biarlah Paskah ini membawa sebuah perubahan. Biarlah damai itu tercipta di seluruh muka bumi ini, agar kami tidak mengalami dampak-dampak yang menyulitkan kehidupan, tapi kami mampu melewatinya di dalam pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan melanjutkan hidup di minggu yang baru. Kami percaya Tuhan akan menuntun langkah kami. Kami percaya berkat Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup umat-Mu. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, penggoda, pencobaan, dari berbagai bencana, musibah, dan lain sebagainya. Kasih Tuhan melingkupi kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber dari segala berkat itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Paskah hari ini. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman yaitu Bapak Pendeta Emeritus Esfinity yang telah melayani dalam ibadah Paskah. Ibadah syukur Paskah akan dilaksanakan pada hari Senin 6 April pukul 8 pagi. Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 12 April adalah ibadah pertama Rayon 2, 12, dan 13, ibadah kedua Rayon 4, 19, dan 26, ibadah ketiga Rayon 14, 17, dan 27, ibadah keempat Rayon 5, 10, dan 18. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 12 April adalah ibadah pertama paduan suara perempuan dan vokal grup Kanisa, ibadah kedua paduan suara Soledio Gloria dan vokal grup SOG, ibadah ketiga paduan suara Kapak Maranatha dan vokal grup El Sora, ibadah keempat paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 2. Kaum lansia akan menyelenggarakan ibadah pada hari Selasa 14 April pukul 4 petang bertempat di rumah Bapak Yohan Detan Rayon 21. Ibadah ini dilayani oleh pendeta Flora Walfart Manafe. Perkunjungan unit pembantu pelayanan PIPD dan pendeta pendamping adalah sebagai berikut. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Ibu Kurnia Manafe pada hari Selasa 7 April pukul 4 petang. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Mesia Shalom pada hari Jumat 10 April pukul 5 petang. Pendeta Flora Welfart Manafe melayani di Persekutuan Doa Sola Fide pada hari Sabtu 11 April pukul 4 petang. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Persekutuan Doa Evata pada hari Minggu 12 April pukul 3 petang. Panitia Pembangunan menginformasikan bahwa pembangunan Pastori 4 tahap kedua telah berlangsung sejak 14 Maret. Panitia saat ini sedang menghimpun kebutuhan material seperti besi beton 12 mili, 10 mili, 8 mili, kawat ikat, semen, pasir pasang, baju pecah, usuk, kayu bulat, paku 4 cm, 5 cm, 7 cm, dan 10 cm, besi hologalvanis 6x6 cm, seng BJLS 0,20, paku seng, dan lainnya untuk mempercepat proses pengerjaan. Kami menerima dukungan dalam bentuk material maupun dana. Jemaat dapat menghubungi Bapak Lobik Saubaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Joni Muskanan untuk informasi lebih lanjut. Telah terdaftar untuk dalam pernikahan kudus yaitu pasangan nikah
Saudara Ardi Effendi Paut dengan Saudari Dinda Napu Amalo di Rayon 4. Ibadah peminangan pada hari Jumat 10 April pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Vivi Siarbalo. Penggembalaan pada hari Kamis 9 April pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Yusuf Nakmova. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 10 April pukul 2 siang. Tim pelaksana Bulan Budaya akan melaksanakan lelang pujian pada ibadah pertama dan kedua hari Minggu 12 April. Mohon dukungan jemaat dalam kegiatan ini. Jemaat Immanuel Boking Klasis Amanatun Timur akan melaksanakan lelang pujian pada ibadah 3 dan 4 serta Bazar Natura pada ibadah pertama hingga keempat Minggu 12 April untuk pembangunan kantor klasis dan pastori. Pembekalan bagi presbiter antar waktu akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 April pukul 10 pagi. Penggembalaan presbiter antar waktu, anggota BP3J dan Badan Penanggulangan Risiko Bencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 April pukul 10 pagi. Pentahbisan presbiter antar waktu, anggota BP3J dan Badan Penanggulangan Risiko Bencana akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April pukul 8 pagi. Penerimaan tenaga guru TK masih diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Untuk calon Satpam TK dan PPA, diminta untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Stikes Nusantara menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 29 Maret mencapai total 2.218 jemaat, terdiri dari 738 jemaat laki-laki dan 1.480 jemaat perempuan. Kehadiran jemaat dalam ibadah Jumat Agung 3 April mencapai total 1.745 jemaat, terdiri dari 650 jemaat laki-laki dan 1.095 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa dana tunai pembangunan Rp1 juta dari kaum Bapa Rayon 25. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 28 Maret hingga 3 April mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp191.156.300, pengeluaran Rp66.488.500, saldo akhir Rp124.667.800, penerimaan untuk pembangunan Rp5.824.500, saldo akhir pembangunan Rp79.858.677. Sekian Warta Minggu ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Paskah pagi ini, dan karena itu kita ada dalam pengutusan dan berkat. Saya jemput jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, ibadah ini segera berakhir, tetapi kesaksian kita baru saja dimulai. Dengarlah firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena itu, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari dengan damai yang dari Tuhan. Pergilah sebagai pembawa terang di tengah kegelapan. Pergilah sebagai pembawa harapan di tengah keputusasaan. Pergilah sebagai pembawa kasih di tengah luka dan kebencian. Pergilah sebagai pembawa damai di tengah dunia yang gelisah. Hiduplah demikian, supaya orang melihat bahwa Kristus yang bangkit sungguh bekerja melalui hidupmu. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya.
bersorak-sorak dan bergema, Kristuslah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristuslah bangkit, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang oleh kasih-Nya telah menciptakan engkau, Yesus Kristus yang oleh kematian dan kebangkitan-Nya telah menebus engkau, dan Roh Kudus yang membarui dan menguduskan engkau, menyertai saudara-saudari sekalian, menguatkan imanmu, menghidupkan pengharapanmu, dan memampukan engkau berjalan dalam sukacita kebangkitan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat boleh mengambil saat teduh dan kita akan bertemu di pintu depan dengan suasana tertib. Kita sebentar akan melakukan Kidung Jemaat 194 dan karena itu dari lagu ini kita nyanyikan sampai dia selesai. Kita masih ada di dalam ruang ibadah. Amin. Silakan bersaat teduh. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang Bangkit Maha Mulia.